Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang peraturan pencaksilat kategori tanding. Terdapat 8 peraturan dalam kategori tanding. Yang pertama adalah perlengkapan pertandingan kategori tanding. Kemudian yang kedua itu babak dan waktu pertandingan. Yang ketiga sasaran yang diserang. Yang keempat, larangan yang diserang. Yang kelima, tahapan dan bentuk hukuman. Yang keenam, ketentuan penilaian. Yang ketujuh, ketentuan nilai hukuman. Yang kedelapan, penentuan kemenangan. Yang pertama adalah perlengkapan pertandingan kategori tanding. Nah, yang pertama itu ada baju, ya, ada seragam. Nah, di sini seragam pencaksilat itu standarnya adalah warna hitam. Kemudian di sebelah kiri dada itu ada bed ipsi. Kemudian ada sabuk warna putih, ya, bagi pesilat. Kemudian jika dari daerah atau dari Indonesia berarti di belakang juga boleh ditulisin nama negara atau nama daerah. Kemudian yang kedua adalah pelindung badan atau body protector disebutnya. Ya, ini juga merupakan perlengkapan yang harus dipakai saat bertanding. Kemudian yang ketiga adalah sabuk, ya. Sabuk merah dan biru ini menandakan bahwa pesilat tersebut dari sudut sabuk berwarna, yaitu warna biru dan warna merah. Yang selanjutnya adalah babak dan waktu pertandingan untuk kategori tanding. Yang pertama adalah usia dini dan pra-remaja. Nah, pertandingan dilaksanakan selama 3 babak dan tiap babak terdiri dari 1,5 menit bersih. Kemudian yang kedua adalah remaja dan dewasa. Nah, remaja dan dewasa ini pertandingan dilaksanakan selama 3 babak. Kemudian tiap babak terdiri dari 2 menit bersih. Di antara babak diberikan waktu istirahat atau recovery selama 1 menit. Kemudian waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Dan terakhir adalah penghitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding. Kemudian sasaran yang boleh diserang yaitu diantaranya ada dada, ya, kemudian ada perut, ya, pusar ke atas, kemudian ada rusuk kiri dan kanan, kemudian punggung atau belakang. Selain yang boleh diserang, terdapat beberapa larangan yang dilakukan oleh seorang pesilat. Yang pertama adalah larangan ringan. Larangan ringan ini pesilat tidak sikap pasang dan pola langkah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keluar dari gelanggang. Yang ketiga adalah lintasan serangan yang salah dan berbagai macam larangan ringan. Kemudian yang kedua adalah larangan berat. Nah, larangan berat ini seorang pesilat itu menyerang kepala, kemudian kemaluan, tulang belakang, ya, dengan secara sengaja, tujuannya untuk mematahkan atau mencederai lawan. Yang kedua adalah usaha mematahkan persendian secara langsung. Yang ketiga, menyerang sebelum dimulai dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan dan bentuk hukuman. Jadi seorang pesilat jika melanggar, maka yang dilakukan pertama adalah binaan. Nah, binaan ini bisa disimbolkan dengan jari telunjuk, ya, tapi berada di depan perut seorang wasit, ya. Ada teguran, ada binaan 1 dan binaan 2. Kemudian selanjutnya adalah ada teguran. Nah, teguran ini juga ada 2, ya. Teguran 1 dan teguran 2 yang dilambangkan dengan jari telunjuk tetapi jarinya diangkat, ya,
berbeda dengan yang binaan tadi. Kemudian selanjutnya adalah ada peringatan. Ya. Peringatan ini juga dibagi menjadi 3, yang mana setiap peringatan itu dikurangin poinnya, berbeda dengan binaan dan teguran. Nah, peringatan 1 itu dikurangin 5 poin, kemudian peringatan 2 itu dikurangin 10 poin, dan setelah itu langsung peringatan 3 diskualifikasi. Artinya seorang pesilat itu dihentikan karena melanggar ya terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian terdapat juga penentuan penilaian. Yang pertama adalah ada 4 penilaian dalam pencaksilat. Yang pertama itu nilai 1. Nilai 1 ini nilai serangan tangan ya atau pukulan. Kemudian yang kedua adalah nilai 2, yaitu nilai serangan kaki ya. Jadi tendangan. Kemudian nilai 3 itu nilai jatuhan ya, ketika pesilat itu menjatuhkan baik itu dari sapuan atau ungkitan, nah itu dapat nilai 3 ya ketika pesilat itu jatuh. Kemudian yang keempat adalah nilai 4 ya, 1 plus 3. Nah 1 plus 3 ini bisa didapat ketika seorang pesilat itu menjatuhkan tapi diawali dengan tangkisan atau elakan. Jadi kalau sapuan itu tidak termasuk 4 poin tetapi cuma 3. Tetapi ketika lawan menendang kemudian kita menangkis lalu menjatuhkan, itu mendapatkan nilai 4 karena ada 1-nya itu elakan dan 3-nya itu jatuhan, maka 1 plus 3 nilainya. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan nilai hukuman. Jadi ketika seorang pesilat itu melanggar dari yang ditentukan, maka pesilat itu akan dikurangi nilai 1 ya, diberikan bila pesilat mendapatkan teguran 1. Kemudian dikurangi nilai 2 atau 2 poin bila pesilat mendapatkan teguran kedua. Yang ketiga adalah dikurangi 5 poin. Nah, ini diberikan apabila pesilat mendapatkan peringatan 1. Kemudian ketika sudah mendapatkan peringatan 1, melanggar lagi dan mendapatkan peringatan 2, dikurangin nilai 10 poin. Maka setelah itu pesilat dianggap diskualifikasi. Nah, demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.